Gak ada yang jawab loh. Good morning everyone, selamat pagi semuanya. 3 kali lo baru lo pada ngejawab lo. Alright, good morning, good morning. It's good to be back in the house of the Lord. Senang sekali bisa ada di dalam rumah Tuhan bersama orang-orang percaya. Dan pagi hari ini kita tahu kita ada semua karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. We know that we are here because of God's faithfulness. Dia Tuhan yang setia, musim boleh berganti, tapi kasih setia Tuhan gak pernah berubah. Season may change, but His faithfulness, it never changes. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesetiaan Lu, Lord Father. We are so thankful for Your faithfulness. Pagi hari ini kami datang Tuhan, untuk mengangkat hati kami, mengangkat suara kami. This morning, we come to lift up our heart, lift up our voice, to praise You, to worship You. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saya yakin Anda tahu lagu ini, kita angkat pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Gimana saudaraku? Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Gimana saudaraku? Lebih luas lebih tinggi Anda yang setuju dengan saya kalau Tuhan kita setia, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Ini doa kita saudaraku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Gereja Tuhan, angkat tangan kita, katakan lebih luas, lebih.
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang bersyukur kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. We are ready to praise your name Lord Jesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name. Gereja Tuhan sama-sama katakan. Katakan apa saudaraku? Amin. Shalom Philadelphia Praise Center. Shalom. Wah, kalau suaranya belum ngalahin suara pemusik, berarti belum kencang ya. Shalom. Good morning, how are you all? Siap untuk memuji Tuhan? Firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 4 berkata, enter his gate with thanksgiving, go into his court with praise. Give thanks to him and praises his name. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang gembira. Amin saudara. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Let's go praise him. Haleluya. Pagi ini Tuhan memanggil nama kita. Saudara harus jawab ya. Karena dia memanggil nama kita untuk melayani Tuhan, untuk bersuka cita. Katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Semuanya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab saudara. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan.
bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia Ya, siap-siap, girakanku. angkat tangannya semuanya. Cepat, Tuhan, come on. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Come on. Dia girakanku, oh Dia girakanku, Haleluya. ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, Again, ku bersuka again. sebab Dia girakanku. Dia girakanku, come on. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, Sekali ku lagi bersuka dia sebab Dia girakanku. girakanku. Come on. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Again, bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita surga turun atas tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. We give you glory Lord. Thank you Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Woo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada yang baca Alkitab? Baca firman Tuhan? Yuk, mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau mengingat kasih-Mu Tuhan. Kami mau ingat kebaikan Tuhan selama sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyamar yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Oh Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
bersama katakan ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, Undang jemaat bangkit berdiri. kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We worship you, we worship you. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku. Oh, kasih-Mu lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus. Kedua angkat tanganmu, katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan ingat kasih-Nya. Oh. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Oh, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus
ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan, dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku Semua sama-sama katakan. yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. haleluya, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, You are our King, You are our Lord. Bersyukur untuk kami orang-orang percaya berkumpul bersama mengangkat suara kami untuk kemuliaan. We are so grateful, Lord Jesus. We as a family of believers that we can come together to praise You, to worship You, Lord Jesus. Today is a special Sunday. Pagi ini menjadi hari Minggu yang khusus. Anda boleh duduk. You may be seated in God's presence. Kenapa saya bilang khusus? Dalam 2 tahun terakhir ini, in the past 2 years, gereja Philadelphia Presenter berjalan menuju untuk menjadi gereja yang menjadi gereja sel that
the center of our church through a care group. Discipleship through a care group, di mana pemuritan terjadi lewat care group dan sudah berjalan ada beberapa care group dan sekarang ini kita akan mendoakan beberapa care group leaders yang akan memimpin care group itu. Untuk itu saya mengundang untuk setiap care group leaders yang akan diberi tanggung jawab maju ke depan, silakan untuk kita berdoa sama-sama. We're gonna pray for all the care groups. Ayo maju ke depan, saya mau panggil dulu. Gak usah dipanggil kali ya, yang merasa aja maju ke depan kali ya. Tunggu, saya mau panggil ada Pak Rudi Cynthia, ada Rati sama Ferry, Leo lagi di Indonesia, ada Linda, ada Hendrik Julisa, ada Jimmy dan Arlia, ada Wendy, Louis Priya, Stephen Tersi dan juga Yuta. Yuk silakan yuk maju ke depan semuanya yuk. Yang namanya dipanggil yuk. Iya. Iya, silakan boleh berbaris. Kita akan doain sama-sama. Mendekat. Jadi di PPC udah ada beberapa care group yang berjalan. Tentunya kita harus mempersiapkan orang-orang baru juga untuk memimpin care group. Dan untuk itu ini kok kayak musuhan ya? Kenapa ya? Deketan. Yes, alright. Kita akan mendoakan buat care group leaders ini. Saya mau panggil Cole yang maju ke depan, Jacob maju ke depan. Ada Cindy nggak? Cindy nggak ada. Yuk, kita akan. Jadi Bapak Ibu semuanya sekali lagi kita kasih support untuk mereka, kasih tepuk tangan buat mereka. Sebagaimana kalau kita ingat bahwa tugas ini adalah panggilan bukan hanya untuk mereka. Setiap kita nantinya kita akan memuridkan dan kita akan dimuridkan. Dan ini bukan cuma tugas beberapa orang, tapi tugas kita semuanya untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Katakan amin. Yes, untuk itu mereka akan nantinya diberi tanggung jawab untuk memimpin care group yang ada. So kalau ada di antara Anda belum menjadi bagian dalam care group, be part of a care group. Nanti ada pengumuman-pengumuman selanjutnya. Mari kita arahkan tangan kita, saudaraku. Jacob sama Liang boleh di belakang untuk menumpangkan tangan buat mereka. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, karena ada Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan menyertai Anda semuanya. Bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus. Bapa di surga, bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang mau untuk memulai pelayanan yang baru ini Tuhan, di dalam memimpin care group yang ada. Mereka mau memuridkan dan of course mereka mau dimuridkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan dan biar terus ada hati gembala di dalam kehidupan mereka. Hati yang mau terus belajar, hati yang mau berbagi, hati yang mau caring untuk orang-orang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang mengurapi mereka. Dan terus biar lewat kehidupan mereka, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dimuridkan. Dan mereka juga mempersiapkan pemurid-pemurid baru. Tuhan, kami minta biar apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas gereja ini terjadi lewat care group leaders ini and also for the next care group leaders. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka dan tanggung jawab mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan Engkau, Tuhan gak pernah membiarkan Engkau. Itu janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan semuanya. Silakan boleh duduk. Ya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center semuanya. Selamat pagi. Good morning everyone. Alright, sekarang saya mau panggil untuk anak-anak youth dulu. Saya mau panggil anak-anak youth yang
yang akan bertugas. Alright, saya mau panggil untuk all the boys, 6 to 9 graders, go with Coco Vincent ke lower hall. All the girls, 6 to 9 graders, go to greeting rooms with Chimeme. And 10 to 12 graders, all boys and girls, go to PAX Preschool with Coco Priya. Once again, Vincent boys, lower hall, all girls, 6 to 9 graders with Chimeme, and 10 to 12 graders, boys and girls, go with Coco Priya di PAX Preschool. Yes. Yuk, sebelum kita mulai, please silence your cell phone. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment and make sure also you return the equipment, gitu ya. Itu himbauan dari saya, ya. After this service, setelah kebaktian ini, of course PAX Cafe tetap dibuka. Tapi setelah itu nantinya PAX Cafe nggak ada di kebaktian kedua. Karena bagi Anda pelayan-pelayan Tuhan, hanya pelayan-pelayan Tuhan kita akan mengadakan ministry appreciation. Anda yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, setahun sekali kita melakukan appreciation. Setelah kebaktian kedua jam 12-an Anda boleh ke lower hall. Kita akan kumpul sama-sama, kita akan menyatukan hati bersama-sama di dalam ministry appreciation bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Jangan lupa hari Rabu kita akan ada Thanksgiving Eve service. Untuk Anda semuanya terbuka untuk kita mendengarkan sharing firman Tuhan dari Bapak Julianto Simanjuntak dari Indonesia. Lalu yang mau ikutan retreat, jangan lupa kita kumpul di PAX Cafe jam 11:30. Jam 12 kita jalan karena sampai di sana kita harus langsung mulai session pertama. Dan untuk Anda yang mau come and go, yang gak nginep, yang mau datang silahkan. Datang dapat 1 session, dapat 2 session lumayan. Feel free just to come. Tanggal Kamisnya boleh, Jumatnya boleh, Sabtunya boleh. But Sabtu kita cuma sampai setengah hari, jam 12 kita udah selesai. Dan terakhir ada toy drive di belakang untuk Anda yang mempunyai mainan-mainan yang mau disumbangin, yang masih bagus, semua segala macam. Bisa taruh di box toy drive di luar sana. Alright, Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan, saudaraku? Anda siap? Oke, saya belajar dan kita juga belajar dari minggu lalu dari Pastor Alfi. Biasakan kita untuk mencatat khotbah. Apakah itu lewat tulisan kita, lewat handphone, tapi usahain fokus di firman Tuhannya, jangan fokus di main handphonenya gitu ya. Tapi penting banget untuk kita mencatat khotbah sesuai dengan terkadang Roh Kudus berbicara berbeda di dalam waktu kita mendengarkan firman Tuhan tersebut. Alright. Masih berbicara tentang living witness, yaitu saksi hidup. Mari saya mulai dengan cerita tentang seorang yang terkenal namanya Mahatma Gandhi. Oke. Jadi satu hari Mahatma Gandhi itu di dalam kumpulan orang-orang Kristen di Kolombo, dia bilang gini, bahwa seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, dari Matius 5, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Jadi you know the story, background story-nya bahwa pernah Mahatma Gandhi ke gereja, tapi waktu itu gerejanya mayoritas kulit putih. Dan dia disuruh keluar, karena apa saudaraku? Karena dia bukan kulit putih. Oleh karena kejadian itu, dia jadi pahit sama orang Kristen. Gimana sih ini orang Kristen nih? Gue malah disuruh keluar. Makanya dia bilang gini, andaikan orang Kristen itu sangat benar-benar terbuka, menunjukkan kekristenannya, mungkin saya sudah menjadi Kristen. Dan kalau waktu itu dia jadi Kristen, mungkin India juga sekarang udah menjadi negara yang paling banyak orang Kristennya. Another story adalah dari seorang filsuf yang menjadi ateis, namanya Friedrich Nietzsche.
Dia pernah menjawab pertanyaan, kenapa ia sangat membenci kekristenan. Jadi di interview, lo kenapa sih benci banget sama kekristenan? Dan dia menjawab, saya akan percaya pada jalan keselamatan orang Kristen apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Jadi emang banyak orang-orang kepahitan sama orang Kristen. Dan itu terjadi sampai kapan saudaraku? Sampai saat ini. Banyak orang-orang yang dikecewakan sama orang Kristen. Nah, percaya nggak? Di zaman teknologi sekarang ini, orang perlu khotbah nggak? Zaman sekarang ini orang, menurut saya, khotbah tuh udah sangat accessible banget. Di YouTube, Anda mau cari khotbah yang ngeroh-ngeroh, yang okultisme, khotbah yang membangun, khotbah yang bicara apa, lu bisa temuin di YouTube. Setuju apa setuju? Anda bisa temukan khotbah berbagai macam. Bahkan di dalam teknologi sekarang ini dengan WhatsApp, siapa yang setiap pagi dikirimin renungan sama teman-temannya? Gua ada 7-8 kali. Ada setiap macam-macam dari aliran ini, ada itu, renungan pagi. Banyak banget kita mempunyai akses untuk mendengarkan khotbah. Tapi zaman sekarang orang tidak perlu terlalu banyak mendengarkan khotbah. Yang mereka perlukan adalah keteladanan. Setuju apa setuju? Yang mereka perlukan adalah keteladanan dari orang-orang Kristen. 2 Korintus 3. Ini saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia TSI. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta melainkan dengan roh Allah yang hidup dan bukan diukir pada batu melainkan di hati manusia. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. 3, 2, 1 baca. Cara hidup di garis bawahi adalah apa? Cara hidup. Dilihat dan dibaca oleh semua orang. Ini kalau dalam translation lainnya dibilang apa? Surat Kristus yang terbuka. An open letter. Bahwa hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka. Orang bisa ngelihat kehidupan kita dari cara hidup kita. Dan ini gak ada hubungannya lo pendeta, care group leaders kayak kita sarjana atau tidak sarjana, kita punya pencapaian, kita punya bisnis banyak segala macam, gak ada hubungannya antara your degree, your status dengan cara hidup kita. Karena cara hidup kita dilihat dari mana? Action kita, kata-kata kita, karakter kita, bagaimana kita menyikapi permasalahan, dan semua segala macam. Itu yang disebut hidup kita dilihat dan dibaca semua orang. Percaya atau enggak, kita sebagai orang Kristen tuh hidup dalam akuarium. Yes, kita hidup akuarium, orang memperhatikan. Mungkin orang-orang di luar sana gak baca Alkitab, tapi they will read your life. Mereka gak baca Alkitab, tapi mereka membaca kehidupan Anda. Bagaimana tetangga kita, teman kerja kita, anak-anak kita, semuanya melihat bagaimana cara kita hidup. Makanya gak heran ya, sering ngedengar gak orang bilang gini, katanya orang Kristen ngomongnya kayak begitu. Bener gak? Karena kita tuh bener-bener di akuarium loh. Orang Kristen tapi kelakuannya kayak begitu. Selalu standarnya orang Kristen tuh selalu apa? Selalu tinggi. Karena apa? Mereka mau melihat cara hidup kita. Nah pertanyaannya adalah,
orang di luar sana tuh bagaimana di dalam membaca kehidupan kita? Atau apa yang sedang kita ceritakan tentang Yesus lewat kehidupan kita? Sekali lagi, orang di luar sana tuh sedang membaca apa lewat kehidupan kita? Lewat action kita, lewat kata-kata kita, lewat karakter kita, gimana tuh kira-kira? Nah, ada 3 hal. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang pertama, menjadi surat Kristus yang terbuka harus setia di dalam perkara kecil. Katakan, menjadi surat Kristus yang terbuka, 1, 2, 3. Menjadi surat Kristus yang terbuka, setia dalam perkara kecil. I know kita semuanya adalah imigran, datang ke negara ini. Kita hidup di negara ini penuh tantangan. I know it's not easy. Banyak di antara kita kerja keras, membangun hidup, berjuang, menata keluarga. Tapi you know what? Tuhan manggil kita bukan cuma sekedar untuk bertahan hidup. Halo, Tuhan memanggil kita bukan cuma sekedar bertahan hidup. Kita dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang terbuka lewat kesaksian kehidupan kita. Cara hidup kalian, katanya, ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca semua orang. How? Gimana caranya untuk hidup kita bisa dibaca orang dan dilihat semua orang? Menjadi orang yang setia dalam perkara kecil. Start with a small thing. Faithful in small thing. Yesus berkata di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, mulai dari perkara-perkara kecil itu bukan ngomongin soal hanya spiritual, tapi setiap hari gitu. Gimana kita kerja, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita nepatin janji, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab gitu. Daud, dia sebelum menjadi raja, dia mulainya dari hal yang kecil. Ngapain? Cuma jadi gembala doang. Gembala kelihatan hal yang kecil, tapi dia melakukannya dengan kesetiaan. Hingga akhirnya apa? Promosi demi promosi. Ada Daniel. Daniel lewat kesetiaannya ngapain? Dia gak mau makan makanan raja. Dia cuman mau makan sayur-sayuran. Dia gak mau menyentuh daging semua segala macam. Dan lihat, dari situ dia setia dalam perkara kecil. Dia menjadi penasehat raja. Ada cerita seorang imigran dari Filipina. Dia kerja sebagai cleaning di satu tempat kerja, di mana dia melakukan cleaningnya setelah kantor tutup, dia membersihkan kantor tersebut. Jadi gak ada yang mengawasin banget gitu ya, gak ada yang sederhana banget, cuman bersihin kantor setelah jam kerja, gak ada yang ngelihat. Nah, tapi dia setia nih, dia selalu datang on time, dia bersihin, gak ada ngambil barang, semua segala macam. Nah, setelah berjalannya beberapa waktu, manajernya memperhatikan dia. Bahwa ini orang nih gak pernah ngambil barang, dia gak pernah ngambil curi-curi waktu, dia datang on time, semua segala macam. Hingga akhirnya apa? Manajernya memperhatikan dia, ini orang nih konsisten nih. Setia dalam perkara kecil. Dan dia dipercayakan untuk dipromosikan untuk hal yang besar. Dan waktu ditanya kenapa kamu melakukan itu, kuncinya dia bilang gini, saya bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayo kita setia di dalam perkara kecil. Saya ngedengar Pak, orang Indonesia kerja di pabrik, tisu kamar mandi dibawa pulang. Lo ketawa lo, ini kejadian Pak. Karena mungkin tisu di rumahnya kan lumayan loh, hitung-hitung gitu ya.
di kamar mandi di pabrik ini ada tisu lebih nih. Dibawa satu. Akhirnya jadi apa? Jadi kebiasaan. Akhirnya tisu di rumahnya banyak, tisu di pabrik gimana? Habis gitu. Kelihatannya kayaknya simple. Orang nggak ngelihat. Tapi teman kerjanya ngelihat nggak? Teman kerjanya ngelihat. Ih, ini orang luar biasa loh. Tisu pabrik diambil. Dan bukannya tisu pabrik, tisu di dapur juga diambil. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, ada lagi orang-orang yang tidak setia pada saat kita bekerja, ngapain? Curi-curi jam istirahat nggak kemana? Ke WC mulu, bentar, gue mau ke WC, bentar. Udah gitu, di WC 10-15 menit, kerja lagi, sejam 45 menit, bentar gue mau ke WC. Ngilang lagi 15 menit. Itu gak setia, bos. Ayo mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Karena ada alasannya Tuhan memberi kita perkara kecil. Lewat perkara kecil kita lagi membangun kredibilitas kita loh. Kita lagi membangun siapa kita di dalam kehidupan ini. Karakter kita dibentuk lewat perkara kecil. Di situ lewat perkara kecil, motif kita tuh dicek. Motif tuh berbicara tentang hati. Lo sebenarnya bisa dipercaya gak sih? Lewat perkara kecil. Motif kita dicek. Dan believe it or not, kalau Anda setia dalam perkara kecil, jangan kaget akan dibukain pintu-pintu besar. Untuk masuk di dalam perkara yang lebih besar. Karena apa? Firman Tuhan yang berkata nih, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jangan ngarepin lo dapat perkara besar kalau lo gak setia dalam perkara kecil. Katakan amin. Kita gak perlu mikrofon untuk berkhotbah. Gak perlu punya gelar untuk memberikan pengaruh. Karena apa? Dunia sedang membaca kehidupan kita lewat keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Waktu kita show up on time di tempat kerja, ketemu orang, that's faithful in small thing. Tepatin janji, memperkatakan yang benar, dan melakukan tugas-tugas dengan benar, gitu. Dikatakan gini, small faithfulness writes big letter about Jesus. Bahwa kesetiaan kita itu sebenarnya lagi menceritakan huruf-huruf yang besar tentang Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama untuk kita menjadi surat Kristus yang terbuka adalah harus setia dalam perkara kecil. Yang kedua, menjadi surat Kristus yang terbuka, jangan jemu-jemu untuk ngapain? Berbuat baik. Artinya apa? Untuk menjadi surat Kristus yang terbuka lewat cara hidup kita, kita harus terus-menerus berbuat baik. Paulus berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu tau gak artinya apa? Jangan bosan-bosan buat baik. Gitu. Nah, tapi I kind of like agree juga karena saya pernah ngerasain juga. Sometimes kita rasanya pengen stop buat baik. Pernah gak kita ngerasain rasanya pengen stop buat baik? Alasannya tahu gak kenapa kita pengen buat stop pengen buat baik? Karena sering kali gini, kita udah memberi, kita udah bantu, kita udah gila-gilaan, tapi sepertinya gak ada orang yang menghargai kita. Ada juga seringkali kita udah bekerja, tapi kok kayaknya gak ada hasilnya sih. Remember, yang namanya berbuat baik itu menanam benih, gak langsung keluar hasilnya. Dan banyak kali, saya juga seringkali ngerasain, tapi saya langsung doa. Seringkali gue capek mau pengen berbuat baik, karena apa? Seringkali saya merasa diapain? Dimanfaatin. Nah seringkali ini jujur nih, ini yang seringkali orang Kristen ngalamin. Gue kayaknya dimanfaatin deh. Kok kayaknya gak ada hasilnya sih dari gue berbuat baik? Dan sometimes itu yang membuat kita pengen stop berbuat baik. Ada hal lain yang mungkin seringkali membuat kita pengen stop berbuat baik karena kita capek kerja ya. Secara fisik, secara emosional kita capek kerja hingga akhirnya aduh
ntar dulu deh. Badan gue capek, ntar dulu deh. Gue buat baik buat orang. Tapi firman Tuhan bilang gini, jangan bosen-bosen berbuat baik. Malah disitulah kesempatan kita untuk ngapain? Untuk menunjukkan siapa kita kepada dunia ini. Surat Yesus Kristus yang terbuka di dalam kehidupan kita itu ditulis setiap hari. Dan itu harus terus menerus. Surat Kristus bukan hasil satu hari. Tapi hasil ribuan keputusan setiap harinya. Tuhan Yesus tuh gak pernah gitu buat baik hanya pada saat perayaan-perayaan besar. Tapi Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik setiap hari. Ada yang sakit disembuhkan. Ada yang terikat dilepaskan. Ada yang butuh air lagi dalam pesta dirubah jadi butuh anggur dirubah jadi anggur. Semuanya di setiap kehadiran Yesus, Tuhan Yesus berbuat kebaikan. Hal yang pertama dikatakan adalah apa? Ayo kita start dari small thing. Yang kedua, lakukan terus menerus. Saya mau kasih lihat ada foto ini saudaraku. Nih, ada yang kenal manusia ini enggak nih? Ini namanya ada Harry dan Linda. Mana Harry dan Linda? Mana? Kasih tepuk tangan dulu untuk Henry. Harry mana birthday boy? Harry by the way lagi ulang tahun hari ini. Nah, Harry lo mau maju ke sini enggak Harry? Mau cerita sama gua? Oh enggak ya, ya oke. Nah, jadi ini dua cerita yang menurut saya ini dua poin yang sudah berjalan di dalam kehidupan Harry dan Linda. Jadi dia pernah kerja di satu tempat di Center City dan harus bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi. Gitu. Dia bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi. Her lu sini Her. Sini, dampingin gue sini. Kasih Harry. Her, sini Her. Sini sama gue yang cerita. Harry, sini gue yang cerita. Jadi dia bangun jam 4 jam 5 pagi hingga pada saat itu ada satu orang tua punya food truck. Kan terkadang food truck itu harus dinaikin ke atas ya. Ke apa namanya? Curb gitu ya, di pedestrian. Nah, orang tua ini selalu menunggu ada orang lain nolongin untuk ngangkatin. Hingga akhirnya Harry secara bukan gentleman karena dia punya kasih. Dia punya kasih ya. Dibantuin lah orang tua ini. Gak kenal awalnya. Akhirnya sehari, 2 hari akhirnya kenalan lah. Akhirnya kenalan setiap pagi loh. Kalau belum ada yang nolongin, dia yang nolongin. Kalau belum ada orang yang nolongin, dia tolongin. Terus, padahal dia harus kerja juga. Jadi jam 4, jam setengah 5 pagi dia bantuin. Her, nanti kalau gue ada salah koreksi ya, oke? Nah, namanya akhirnya dikenalan sama orang tua ini, namanya si Mr. Gus. Mr. Gusnya bilang gini, Harry, kalau nanti gue pensiun, gue mau lo ambil food truck gue. Aduh, kata Harry, iya gue mau. Enggak, dia gak bilang gitu. Dia bilang, jangan, aduh, nantilah kamu masih sehat walafiat gitu segala macam. Akhirnya berjalannya waktu, setahun lebih dia menjalankan terus menerus. Remember, faithful in small thing. Dia menjalankan terus menerus. Hingga akhirnya ada satu teman dari Mr. Gus yang pengen jual food trucknya. Dia udah ketemu sama beberapa pembeli tapi dia gak serak hatinya. Hingga akhirnya temannya Mr. Gus ini ngubungin si Mr. Gus. Mr. Gus, gue pengen jual food truck gue nih. Siapa ya? I know someone. His name is Harry the birthday boy. Karena hari ini lagi birthday. Oke. Akhirnya dihubungin si Harry sama si Linda. Akhirnya ketemu sama si penjualnya ini. Tadinya bukan untuk mereka. Dibilangin ini udah ada yang mau nih. Lu gue masukin nomor keempat lah. Gitu. Akhirnya gak tahu kenapa. Ya udah mereka pulang. The next day-nya. Yang punya food truck itu nelfon dia. Harry, Linda, come here, kata gitu. Gue mau kasih ke lo. Tapi mereka bilang, saya gak punya uang. Uang lo cuma berapa? Sekian ribu, it's okay. I'll take it. Dan hingga akhirnya berjalanlah waktu, hingga akhirnya mereka mendapatkan food truck tersebut. Remember, karena setia dalam perkara kecil,
yang namanya perkara besar dibukakan. Dan itu terjadi terus menerus. Ya enggak? Nah, akhirnya food trucknya dijual ya Her ya. Setelah itu food trucknya dijual. Dijual sama orang lain. Karena waktu itu mereka udah kaya raya gitu ya food truck itu. Ya, mereka jual. Nah, mereka jual begitu 2-3 bulan, 4 bulan. Mereka nggak dapetin pekerjaan atau usaha baru. Nah, tiba-tiba sebelumnya saudaraku, di dalam mereka menjalankan di food truck yang lama, ada satu nenek-nenek yang punya kasus yang sama juga. Nenek-nenek itu seringkali susah untuk naikin. Again, Harry the strong man selalu bantuin. Again, setia dalam perkara kecil bantuin nenek-nenek itu. Hingga akhirnya setelah food trucknya dijual, food truck yang pertama, si nenek-nenek itu pengen ngejual, bukan begitu Harry ya? Ya, akhirnya dihubungin siapa? Harry. Ditawarin, Harry lo mau food truck enggak? Emang kayaknya nasibnya dia di food truck tuh. Iya enggak sih? Emang hokinya dia kata orangnya, hoki lo emang di food truck bos, kata gitu. Hingga akhirnya dia menjalankan food truck itu lagi. Dan berhasil, di dalam setiap dia menjalankan food truck, berhasil. Dia sampai sekarang udah ada 35 rumah yang dia miliki. Ya, wah, dia pada percaya nih orang-orang yang pada percaya. Oke, hingga akhirnya Tuhan mempercayakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan dia. This is a small story from our family. Bagaimana kita harus setia dalam perkara kecil dan bagaimana kita harus melakukannya secara apa? Terus menerus. Ayo kita lakukan terus menerus berbuat baik walaupun kita lagi capek. Lakukan terus menerus berbuat baik walaupun gak ada orang yang say thank you. Lakukan terus menerus berbuat baik walaupun hasilnya belum kelihatan. Benar nggak? Di dalam keluarga ya kita harus terus mengasihi. Terus mengampunin yang seringkali ada konflik di dalam rumah tangga. Terus mengampuni. Terus membangun komunikasi. Ini harus terus menerus. Di tempat kerja kita harus bekerja terus jujur. Terus datang tepat waktu. Terus bekerja dengan excellent. Demikian juga di gereja. Di gereja terus melayani dengan segenap hati. Karena dikatakan gini, pelayanan kecil yang dilakukan terus menerus lebih kuat dari pelayanan besar yang hanya dilakukan sekali. Let me repeat, pelayanan kecil yang dilakukan terus menerus lebih kuat daripada pelayanan yang dilakukan hanya sekali. Jadi pertama, untuk kita menjadi surat Kristus yang terbuka lewat cara hidup kita, pertama ayo setia di dalam perkara kecil. Dan yang kedua, lakukan terus menerus. Dan yang ketiga, surat Kristus ditulis dengan hati. Artinya apa saudaraku? Surat Kristus hanya bisa dibaca orang kalau kita melakukannya dengan hati yang lembut dan hati yang terbuka. Tantangannya gini. Seringkali kita lebih pakai our head dan our heart. Otak kita penuh dengan apa? Hitung-hitungan. Hati gak pakai hitung-hitungan. Nah, di dalam kita melakukan perbuatan baik, di dalam kita mau menjadi surat Kristus yang terbuka, seringkali manusia kita muncul dengan apa? Dengan pakai hitung-hitungan. Kita ngitung berapa banyak nih yang udah gue kasih nih. Ini orang layak gak ya gue tolong? Udah mulai hitung-hitungan. Kita ngelihat orang siapa yang mau kita tolong. Itu hitung-hitungan, gak pakai hati. Gitu. Kita hitung, nih pelayanan gue yang ini, kalau gue ambil bagian ini, gue dihargain gak ya? Gitu. Ada gak gue dapet sesuatu? Itu hitung-hitungan semuanya. Ada gak gue dapet sesuatu nih, kalau gue melakukan ini? Worth it gak nih, gue melakukan ini? Kalau
itu yang menjadi cara hidup Anda di dalam pelayanan, gak heran Anda mudah kecewa, Anda mudah marah, Anda mudah menyerah. Karena you use your head, bukan hati kita. Seringkali saya tuh kalau dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menolong orang atau gimana, saya ngelihat itu adalah suatu kesempatan yang Tuhan percayakan. Gereja ini dan kita semua tahu bagaimana ada orang-orang dari border, udah dipenjara di Texas border, kita sponsorin. Orang India, orang Iran, orang Irak, orang Afghanistan. Dia datang ke Philadelphia. Dia gak punya saudara. Kalau dipikir-pikir, lo ngapain sih nolongin tuh orang? Nyampe sini harus pusing, nyariin baju mereka, nyariin tempat tinggal mereka, nyariin kerjaan buat mereka. Tapi again, saya ngelihat itu sebagai kesempatan. Dan bukan hanya kesempatan. Dan you know, dari Iran, dari Irak, dari Afghanistan kira-kira kenal Tuhan gak? Kagak kenal Tuhan. Tapi ini kesempatan untuk kita menunjukkan apa? Bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Bahwa Yesus menjamah kehidupan mereka lewat apa yang kita lakukan. Banyaklah hal lah yang bisa kita ceritain bagaimana seringkali dan bukan seringkali saya mengusahakan untuk pakai hati bukan pakai otak saya gitu. Dan seringkali orang-orang bilang gini, lu bego banget sih lo Beneran, I'm literally orang-orang bilang lu bego banget sih lo nolongin dia nih gitu. But again, pelayanan kita jangan dibatasin dengan otak gitu. Ayo kita melakukan pelayanan dengan hati. Apalagi Anda tahulah kalau di Philadelphia ini orang pelayanan, lu gereja mana? Selalu ditanyain apa pertama kali? Lu gereja mana? Believe it or not, kalau ada orang yang ketemu saya butuh pertolongan, pernah gue tanyain gereja mana? Gue gak pernah nanyain. Dan selalu apakah saya invite ke PPC? Gak pernah gue invite ke PPC. Gak pernah. Anda boleh cek di toko sebelah. Anda boleh cek di luar sana. Pernah gak? Lo udah mau mati kayak keluarga lo mati segala macem. Setelah itu dan deal. Gue gak pernah bilang gini. Awas lo gak ke PPC ya. Gue gak tolongin keluarga lo. Gue kagak kuburin keluarga. Ngapain juga gue gak kuburin gitu ya gak sih? Tapi let me tell you. Ayo kita melakukan dengan tidak jemu-jemu, lakukan dari perkara-perkara kecil dan lakukan dengan hati kita. Lakukan dengan kasih, jangan dengan hitung-hitungan. Kita melayani karena Tuhan yang terlebih dulu melayani kita. Katakan amin, iya enggak? Kita memberi karena kita telah menerima kasih dari Tuhan. Gitu. Kita menolong bukan karena layak, tapi karena kasih Tuhan yang sudah terlebih dulu menjamah kehidupan kita. Ada satu cerita di dalam Alkitab mengenai orang Samaria yang baik hati. Orang yang ditabokin, udah ditinggalin hampir mati. Ada seorang imam, ada seorang Lewi, yaitu ada seorang pendeta, ada seorang pemimpin pujian. Nah, begitu ada orang Samaria yang musuhnya. Nah ini dia nih, bagaimana orang melakukan pelayanan dengan hitung-hitungan sama enggak. Nah orang Lewi dan imam memakai otaknya dengan berkata gitu, wah ini bahaya nih. Wah buang waktu nih, ribet banget nih. Aduh ini sesuatu yang gak menguntungkan saya, hingga akhirnya ditinggalin. Itu tipe kelompok orang yang kelihatannya dari luar tuh rohani banget. Tapi cara hidup, gaya hidup mereka jauh banget
dari surat Kristus yang terbuka. Nah sementara orang Samaria dia memakai hati. Dia bilang gini, saya harus menolong karena orang ini berharga. So mari kita setiap kita melakukan pelayanan apapun juga apalagi terhadap orang lain kita harus ingat. Orang ini berharga di mata Tuhan. Dan sudah selayaknya harus saya tolong. Saya tahu di dalam gereja ini seringkali kita waktu terbatas, pekerjaan berat, keluarga butuh perhatian, kehidupan kita penuh tekanan dan seringkali alasan kita, excuse kita apa? Gue capek, gue udah terlalu sibuk banget nih, gak ada untungnya buat gue. Tapi sebenarnya saat-saat itulah kita sedang dites sama Tuhan. Karena orang lagi membaca kehidupan kita. Bukan khotbah yang panjang, tetapi hati kita yang mau mengasihi dan gak hitung-hitungan. Saudaraku, di dalam kita menjalankan pelayanan dengan hati ini, berbuat baiklah terus. Jangan bosan-bosan buat baik. Jangan hitung-hitungan. Pilih kasih daripada untung rugi. Apalagi kalau Anda pelayanan di dalam gereja, pelayanan di luar gereja, stop hitung-hitungan. Hati-hati loh. Kalau sampai Tuhan hitung-hitungan sama kita, kelar hidup loh. Beneran. Jadi jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Dan biarlah orang melihat Yesus melalui cara kita mengasihi, bukan melalui hitung-hitungan kita ini. So, let me close with this. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Shervin tolong buka lagi yang ayat pertama tadi, 2 Korintus 3, cara hidup. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Orang-orang sedang membaca kehidupan Anda. Pilihan-pilihan Anda orang lagi lihat. Nilai-nilai kehidupan Anda orang lagi lihat. Kebaikan Anda orang lagi lihat. Kesabaran Anda orang lagi lihat. Belas kasihan Anda orang lagi lihat. Dunia ini udah terlalu bising banget. Katanya nih informasi yang beredar dalam 1 detik nih jutaan. Di alam maya yang gak kelihatan, in second, million of information passing through. Dan kebisingan itu terjadi hingga akhirnya seringkali membuat kita capek. Nah tapi dunia ini udah gak perlu ditambahin dengan kebisingan dari kita. Yang dunia butuhkan adalah surat Kristus yang terbuka lewat kehidupan kita. Ayo kita setia dalam perkara kecil. Ayo kita terus melakukannya, gak bosan-bosan. Berbuat baik. Dan lakukanlah dengan hati, jangan hitung-hitungan. Saya berdoa, biar Roh Kudus terus menulis kasih Kristus dalam tiap halaman kehidupan kita semua. Sampai kapan? Sampai semua orang, keluarga Anda, teman kerja Anda, tetangga-tetangga, teman-teman, semua yang ada di sekitar Anda, saya berdoakan supaya mereka berkata begini, saya lihat Yesus di dalam kehidupan kamu. Dan inilah yang disebut living witness atau saksi hidup. Saya berdoa your neighbors, your coworkers, your family, your friends bilang gini, I see Jesus in your life. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Lagu Kau telah memilihku, tahu gak? Kau kuncinya.
Kau telah memilihku sebagai dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, amin, sebagai Allah kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, Kau pilih kami, Engkau panggil kami, dan bukan stop sampai kami menerima keselamatan, tapi biar kehidupan kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Biar cara hidup kami boleh dilihat orang dan dirasakan orang lain. Bapak, aku berdoa untuk setiap kami. Untuk kami gak bosan-bosan berbuat baik Tuhan. Untuk kami setia dalam melakukan dari hal-hal yang kecil. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, biar hati kami sungguh-sungguh di dalam melayani orang lain. Materaikan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa biar orang-orang di luar sana boleh melihat kehidupan keluarga besar PPC menjadi berbeda. Biar mereka boleh berkata, aku melihat Yesus di dalam kehidupan. Materaikan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Sekali lagi, setelah ini Anda boleh hangout di Pax Cafe. Dan untuk Anda pelayan-pelayan Tuhan, kita ketemu jam 12 lewat di lower hall untuk kita celebrate sama-sama. Mari kita angkat amplop persembahan kita, amplop ucapan syukur kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan. Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Pagi ini kami bawa persembahan kasih kami, persembahan sukacita kami. Tuhan sucikan, kuduskan, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Bapa, Engkau perhatikan doa teriakan kami Tuhan, yang butuh kesembuhan, yang butuh terobosan pekerjaan. Aku percaya Tuhan gak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau yang menjaga melindungi kami. Setiap kami pergi Tuhan, dijauhkan dari masalah-masalah imigrasi, dijauhkan dari orang-orang jahat Tuhan. Kami berdoa biar kota ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Kehadiran kami membawa terang buat kota Philadelphia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa
Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan, dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang menjadi surat Kristus yang terbuka. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday, God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus